Film ini bermula dengan sebuah prolog dari seorang anak kecil bernama Yi, yang menceritakan kisah hebat si kera sakti alias Sun Wukong. Di suatu tempat di Gunung Huaguo, Yi seorang diri kini dikepung beberapa siluman yang ingin memakannya. Yi kemudian berlari menghindari para siluman, namun kemudian ia terjatuh hingga telapak tangannya berdarah. Yang lalu, darah Yi menetes ke sebuah segel berbentuk bunga teratai, yang seketika tanah yang mereka pijak terbelah. Kemudian, Yi bersama para siluman terjatuh ke sebuah gua. Yi kemudian tak sadarkan diri, sedangkan para siluman yang berniat memakan Yi dikagetkan sebuah suara yang memanggil mereka. Yang ternyata, suara itu adalah Sun Wukong, yang tengah dirantai dan dikurung di gua tersebut. Diceritakan bahwa para siluman kini membenci Sun Wukong karena mereka menganggap ulah Sun Wukong lah hidup para siluman menjadi menderita. Karena ulahnya yang telah mengacau di Istana Langit dahulu kala, yang membuat hidup para siluman tak lagi menemukan kedamaian di dunia ini. Sun Wukong pun tak berdaya ketika kini para siluman akan memakan Yi, namun tiba-tiba darah pada telapak tangan Yi bereaksi, hingga membuat segel dan rantai yang mengikat Sun Wukong dapat dihancurkan dengan mudahnya oleh Sun Wukong saat itu. Setelah itu, gua pun runtuh menimpa para siluman, sedangkan Yi berhasil keluar bersama Sun Wukong. Di lain sisi, di istana kerajaan siluman naga laut, seorang raja naga dengan kejinya membunuh selir berkenal pot racing yang menghampirinya, hanya karena salah ucap dari si selir. Kemudian datang seseorang yang memberitahu Raja Naga Laut tersebut bahwasannya kini Sun Wukong telah terbebas. Mendengar hal tersebut, Raja Naga amat senang. Bukan karena rindu, melainkan karena kini ia dapat membalaskan dendamnya pada Sun Wukong yang telah mencuri pusaka naga laut dan menghancurkan reputasi klan siluman naga. Scenes kembali beralih pada Sun Wukong dan Yi. Yi sendiri amat sangat senang ia dapat bertemu dengan Sun Wukong. Bukan tanpa alasan, selama ini Yi mencari Sun Wukong untuk memintanya untuk bisa mengantarnya ke Istana Langit. Yi dan Sun Wukong kemudian pergi ke sebuah desa terdekat, di mana di sana tengah terjadi pembantaian yang dilakukan dewa pada para siluman. Wukong yang melihat hal tersebut tak terima, ia pun berjalan ke depan namun ia tiba-tiba dihalangi oleh siluman kerbau Niu yang langsung membuat Wukong pingsan. Singkat cerita, Wukong tersadar di kediaman Niu, kemudian Niu menjamu mereka berdua di rumahnya. Mendengar bahwa Wukong masih bertekad untuk mengacau di Istana Langit, Niu, siluman kipas istrinya bersama siluman-siluman lain kecewa dengan sikap egois Wukong yang belum juga berubah. Mereka semua pun kemudian mengepung Sun Wukong dan Yi. Karena sebenarnya para siluman sudah jengkel dengan sikap Wukong yang bertindak sesuka hatinya, tanpa memikirkan saudara-saudara silumannya. Ketika Niu akan menghabisi Wukong, tiba-tiba Yi datang menghalangi Niu. Wukong sedikit terkejut dengan keberanian Yi. Tanpa melewatkan kesempatan itu, Wukong kemudian membawa Yi melarikan diri. Di lain sisi, Raja Naga Laut mencuri sebuah pusaka yang tersegel dan tanpa belas kasihan membunuh penjaga pusaka tersebut dan bersiasat untuk melimpahkan semua kesalahannya pada Sun Wukong dengan membuat laporan palsu. Yi bersama Wukong kemudian berniat membawa tongkat emas pusaka milik Wukong. Setibanya di rumahnya, di Gunung Huaguo, Wukong memang menemukan tongkatnya di sana. Namun ternyata tongkat tersebut dijaga oleh raja dari siluman ular. Ditambah, entah kenapa Wukong tak dapat mengangkat tongkat tersebut. Raja siluman ular kemudian terlibat pertarungan dengan Wukong, yang kemudian lagi-lagi darah Yi berhasil melepas segel yang membelenggu tongkat emas milik Wukong, yang membuat seketika Wukong unggul dan Raja siluman ular pun kabur. Malam harinya, si dewa kembali membantai para siluman. Hingga ketika seorang anak siluman akan dieksekusi, Niu yang berada di sana tak tega melihat hal tersebut, dan kemudian berinisiatif menggantikan posisi anak tersebut untuk dipenggal. Ketika pedang dilayangkan, tiba-tiba Sun Wukong datang dan menyelamatkan Niu. Karena hal tersebut, nyawa Niu terselamatkan. Dan malam itu juga menjadi awal di mana kaum siluman dipimpin Wukong kembali memberontak. Di lain sisi, Raja Naga Laut yang kini mengetahui bahwa darah Yi, anak yang bersama Wukong, dapat memecah segel Dewa Rulai, ia pun memerintahkan Raja Ular untuk menculik Yi dan membawa Yi ke hadapannya. Wukong bersama para siluman memulai pemberontakan dan dengan mudahnya memperluas daerah kekuasaan.
ketika Wukong dan para siluman tengah berpesta merayakan kemenangannya, Raja Ular berhasil menyelinap, namun ia gagal menculuk Yi waktu itu, karena Yi terus-terusan bersama Wukong. Ketika Wukong dan Yi bermain, diceritakanlah bahwa Yi ingin Wukong membawanya ke Istana Langit, sebab ia ingin mengadukan pembunuhan yang terjadi pada orang tuanya, yang dilakukan oleh Raja Naga Laut. Di kemudian hari, di sore hari lebih tepatnya ketika Wukong bersama Yi dan para siluman tengah menikmati indahnya sunset, Yi dan Wukong terlibat adu mulut karena keegoisan Wukong, yang membuat Yi pergi dari tempat tersebut, yang kemudian Yi berhasil diculik oleh siluman Raja Ular. Yi kemudian dibawa menghadap Raja Naga Laut yang kemudian dengan darah Yi, Raja Naga Laut berhasil membuka segel rulai pada pusakanya, yang berguna untuk mengendalikan seseorang sesuai kehendak si pengendali pusaka. Raja Naga Laut berniat untuk kembali menghancurkan kepercayaan para siluman pada Wukong, dengan membuat Wukong membunuh para siluman di sekitarnya. Tanpa pikir panjang, Raja Naga Laut memulai aksinya. Ia mulai menempel pusaka tersebut pada kepala Wukong dari jarak jauh, sehingga Wukong kehilangan kendali atas tubuhnya. Wukong berusaha melawan, namun apalah daya ketika ia dihadang gorila peliharaannya. Dengan naas, gorila tersebut pun mati di tangan Wukong. Setelah itu, Raja Naga Laut tiba-tiba muncul di hadapan Wukong mengambil kembali tongkat pusaka milik Raja Naga Laut. Ketika Wukong akan dihabisi, untunglah ia diselamatkan Niu bersama istrinya. Saat itu juga, pusaka pengendali jiwa yang menempel di kepala Wukong hancur, yang membuat kini Wukong dapat mengendalikan kembali tubuhnya. Setelah semua yang terjadi, kini Wukong amat sangat merasa bersalah. Ia pun pergi jalan-jalan di desa sembari menyembunyikan wajahnya. Terlihat banyak dari bangsa siluman kini kembali membenci Wukong, begitupun dari bangsa manusia. Rumor bahwa Wukong membunuh semua para bawahannya telah menyebar luas. Di perjalanan, ia sempat menatap patung Buddha dengan tatapan penuh sedih dan berharap. Kemudian Wukong bertemu dengan si dewa yang di awal film mengeksekusi para siluman. Karena mungkin merasa berhutang budi pada Yi, dewa tersebut memberitahu Wukong bahwa Yi kini dalam masalah dan sekarang tengah berada di kerajaan Naga Laut. Mendengar hal itu, Wukong langsung bergegas menuju kerajaan laut untuk menyelamatkan Yi. Di lain sisi, Yi yang dikurung di sebuah penjara, dibantu Raja Ular untuk melarikan diri. Namun naas baru saja keluar sel, mereka langsung tertangkap lagi. Singkat cerita, kini Wukong telah tiba di kerajaan Naga Laut dan langsung menyerang si Raja Siluman Naga. Mereka berdua pun terlibat perkelahian sengit. Kemudian Raja Siluman Ular datang membantu Wukong, namun itu tak terlalu membantu. Yi pun tak luput dari pandangan siluman Raja Naga Laut. Yi pun dihempaskannya hingga terbaring kesakitan. Dan kemudian dengan teganya, Raja Naga Laut menombak Yi dengan Trisula Raja Siluman Naga Laut, hingga Yi menghembuskan nafas terakhirnya saat itu. Sebelum ia meninggal, ia masih sempat mengatakan keinginannya untuk pergi ke Istana Langit bersama Wukong nantinya. Wukong merasa amat-amat bersalah ketika ia tak sempat menepis tombak yang menuju ke arah Yi. Kemudian, tiba-tiba ketika Wukong memangku Yi dan meratapi kepergiannya, darah Yi kini tiba-tiba mengalir dan membuka segel kekuatan sejati milik Sun Wukong. Kini keadaan berbalik 180 derajat. Wukong dapat menghempaskan siluman Raja Naga Laut dengan mudahnya. Dan untuk memenuhi permintaan Yi, Wukong dengan tongkatnya yang membesar dan memanjang pergi bersama jasad Yi menuju Istana Langit. Hingga tibalah Wukong dan Yi di gerbang selatan Istana Langit. Di sana Wukong kembali menghadapi siluman Raja Naga Laut. Dengan kekuatannya yang sekarang, ia dapat melumpuhkan Raja Naga Laut seorang diri dengan begitu mudahnya. Niu dan Raja Siluman Ular menyusul Wukong, mengira bahwa Wukong akan kembali melakukan serangannya lagi. Namun ternyata tidak. Kemudian tiba-tiba mereka bertiga disambut perwujudan Buddha. Kini Wukong pun tersadar atas egonya. Wukong pun memilih untuk kembali dikurung di gua di scene awal tadi.
Singkat cerita, setelah beberapa tahun Wukong kembali dikurung, tiba-tiba seorang biksu terjatuh tepat di hadapan Wukong. Biksu tersebut bernama Biksu Tong. Melihat gelagap biksu tersebut, mengingatkan Wukong dengan sosok Yi pada saat pertama kali mereka berjumpa. Dan film pun tamat. Kemungkinan besar bahwa Biksu Tong merupakan perwujudan dari reinkarnasi Yi. Dari film ini kita belajar bahwa untuk menjadi hebat tak perlu pengakuan dari orang lain. Cukup lakukan hal terbaik untuk diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Meningkatkan kualitas diri menjadi kunci, tak menjadi masalah ketika orang lain tak memvalidasi kehebatan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dian undur diri, terima kasih.